Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Rabu teman-teman ya, tanggal 5 April tahun 2023. Nah, kami saat ini lagi di kebun belakang rumah ya. Seperti sering kami katakan kepada teman-teman, kalau bulan puasa itu kami mencoba mengurangi aktivitas di luaran, lebih banyak di rumah ya, mengerjakan aktivitas yang berhubungan dengan ibadah keagamaan. Karena Dewani Duren nyadari 1 tahun itu 12 bulan. Tidakkah cukup waktu 11 bulan untuk mencari rezeki ya kan? Karena itu kami akhir-akhir ini banyak berbagi dengan video-video yang kami ada di belakang rumah teman-teman ya. Teman-teman harus tahu bahwa tingkat kesuburan tanah itu salah satu faktornya adalah kandungan C organik yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah teman-teman, kandungan C organik di pekarangan ya, di pekarangan ini itu paling rendah teman-teman ya, paling rendah bila dibandingkan dengan kondisi yang ada di persawahan atau mungkin bahkan di hutan belantara ya. Yang kami tahu ya, kandungan C organik di dalam pekarangan itu kurang lebih 1,4 atau 1,2, di persawahan itu lebih tinggi. Jadi teman-teman yang punya sawah kemudian berubah menjadi kebun durian jangan takut, karena kandungan C organiknya bila dibandingkan dengan yang di pekarangan itu jauh lebih tinggi ya. Di persawahan itu mungkin 1,7 sampai 1,8%. Nah yang lebih tinggi lagi adalah di hutan belantara, di sana sampai 7 sampai 14%. Karena itu teman-teman tidak perlu heran ya, tidak perlu heran kalau tanaman durian di hutan belantara sana meskipun tanpa perawatan dia akan tetap tumbuh dengan baik, karena tingkat kesuburan tanah yang dipengaruhi oleh ya kadar C organik di dalamnya itu tinggi sekali. Dengan catatan juga teman-teman, buahnya tidak pernah diambil ya, turun kemudian menjadi bahan pupuk. Tetapi ketika buahnya mulai diambil ya, tentu akan mengurangi, karena ekosistemnya, siklus ekosistemnya akan terganggu, terputus. Nah, jadi kalau sekarang ini lagi rame, kenapa tanaman durian itu di hutan itu dibiarkan saja tanpa dirawat ya, tanpa dirawat itu baik-baik saja ya, karena itu tadi siklus ekosistemnya berjalan dengan baik, kulitnya tidak pernah diambil, buah dagingnya pernah tidak diambil, ponggenya tumbuh menjadi pohon lagi. Sehingga tanaman yang tingkat kesuburan kesehatannya bagus itu tidak mudah diserang penyakit teman-teman ya, tidak mudah diserang penyakit. Seperti teman-teman juga ya, teman-teman kalau sehat mudah nggak diserang penyakit? Sama. Nah karena apa ya, karena pengaruh tanah tadi ya, kandungan C organiknya tinggi, itu sangat menentukan tingkat kesuburan tanaman. Nah bagaimana caranya ya? Caranya meningkatkan tingkat kesuburan tanaman itu ada caranya. Karena itu teman-teman nggak usah khawatir ketika berkebun durian di pekarangan atau di sawah, tidak pernah khawatir ya, karena ada cara, dan cara itu perlu usaha, perlu biaya. Karena itu ya, berkebun durian di tanah pekarangan tentunya lebih mahal ya, lebih mahal ya. Karena apa? Perlu biaya ekstra untuk menyuburkan tanah, untuk pemupukan, untuk pencegahan hama, atau untuk mengobati.
Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi sering pertanyaan timbul ke saya, Pak, itu tanaman di hutan dibiarkan saja bisa hidup dengan baik. Iya. Apakah itu faktor dari biji? Tidak juga. Ya, tidak juga. Karena faktor C organik ini sangat menentukan, teman-teman. Ya, meskipun ini ditanam liar, tetapi kalau buahnya tetap diambil dan tidak ada yang dikembalikan, sehingga mereka akan tingkat kesuburan tanahnya akan berkurang. Akibatnya apa? Makanannya berkurang. Kalau makanannya berkurang, kenapa? Mudah diserang penyakit. Jadi teman-teman nggak usah heran, ya. Tanaman durian meskipun di hutan, kalau buahnya diambil terus-menerus tanpa ada yang dikembalikan, mereka juga akan rentan terhadap yang namanya penyakit. Nah, bagaimana cara meningkatkan C organik di dalam tanah? Ada caranya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik. Ya, bisa dari koi kambing atau koi apapun, dengan catatan ya fermentasinya benar dan bakteri yang terkandung di dalam kotoran itu bisa mati. Catatannya itu. Kalau tidak, resikonya besar bagi tanaman kita. Karena apa? Kotoran hewan itu banyak mengandung bakteri yang tidak menguntungkan. Ada yang menguntungkan, ada, tetapi lebih banyak yang tidak menguntungkan. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Jadi fermentasinya teman-teman harus bisa jamin bahwa bakteri patogennya telah mati. Nah, setahu kami ya, ada Pak Mulyan Ahmad pernah cerita sama kami atau pernah menulis bahwa bakteri patogen yang ada di dalam kohe itu hanya bisa mati dengan temperatur 400 derajat Celcius dengan mesin sentrifugal. Nah, pertanyaannya, adakah mesin itu di Indonesia? Kan begitu ya. Nah, kalau tidak boleh dengan itu, teman-teman masih ada alternatif lain. Bisa menggunakan pupuk cacing, kotoran cacing, itu relatif lebih aman. Kalau kami teman-teman ya, sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih kami sudah tidak pernah menggunakan pupuk kandang. Ya karena takut. Karena apa? Pohonnya pengalaman buruk. Itu loh teman-teman. Ya, pohon kami salah satu di kebun ini pernah mati gara-gara ya kohe. Dulu kita tanam kohe banyak di sini. Ya, kita tanam kohe banyak. Jadi yang pertama tadi, ya pemberian pupuk kandang dengan fermentasi yang baik. Kalau tidak ada pupuk kandang, teman-teman lebih aman menggunakan vermikompos atau cacing. Itu jauh lebih aman. Kemudian yang kedua adalah dengan pemberian asam humat dan asam sulfat untuk meningkatkan ya kadar C organik di dalam tanah. Nah, tak kasih contoh ini. Di kebun kami ini ya sering kami bagikan, kami pernah ganti bibit sampai 3 kali dan ini yang ketiga. Ya. Itu teman-teman luasnya tidak terlalu luas ya. Luasnya tidak terlalu, mungkin sekitar 1000 meter persegi. Itu kami berikan, menurut catatan kami ada pernah kami berikan yang namanya asam humat dan asam sulfat itu hampir 20 kilo. Hampir 20 kilo. Padahal ya standarnya teman-teman 1 hektar itu cuma 5 kilo. Ini luas segitu kami kirikan seperti itu. Akibatnya apa teman-teman? Teman-teman bisa lihat tanaman yang kami sampai ganti bibit ketiga. Yang ketiga ini jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus yang ketiga itu. Ya. Nah, kemudian teman-teman akan bertanya lagi, apa sih sebenarnya manfaat asam humat itu? Nah, teman-teman bertanya. Nah, manfaat secara fisik itu bisa mengubah struktur tanah yang tadinya tidak gembur, padat, liat, itu menjadi gembur. Sehingga tingkat porositasnya tinggi. Tanah yang tingkat porositasnya tinggi itu menandakan tanahnya subur, teman-teman. Nah, yang kedua,
manfaat asam umat itu bisa menstabilkan pH tanah. Jadi pH-nya tanah akan tetap terjaga ideal untuk tanaman. Kemudian yang ketiga, manfaat asam umat itu adalah merangsang aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Nah, apa peranan mikroorganisme? Peranan mikroorganisme dalam tanah itu banyak sekali, teman-teman. Sudah pernah kami bahas apa sih? Nah, kebetulan kami menggunakan mikroorganisme di tempat kami menggunakan EM12. Ya, menggunakan EM12. Nah, kalau ketiga unsur tadi terpenuhi dengan baik, tanaman menjadi sehat. Nah, ketika tanaman menjadi sehat, maka penyakit tidak mudah masuk dan menyerang. Ya, itu teman-teman. Ya. Jadi itulah cerita singkat pagi hari ini ya tentang C organik di dalam tanaman yang memiliki peran besar. Ya, peran besar dalam pertumbuhan tanaman kita, kesehatan tanaman kita itu ya. Oke teman-teman ya, dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Duren tidak pernah lelah untuk tetap berbagi, tetap semangat dalam perkebudayaan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin, perbanyak imal dan sedekah sehingga pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.